Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 melalui video ini ingin memaparkan hasil kesimpulan dari penelitian kami dengan judul kaitannya pendapatan terhadap pola konsumsi para pedagang toko kelontong di area sekitar Universitas Jember dengan pendekatan teori konsumsi jangka panjang. Pada bab pertama, kami menjelaskan terkait latar belakang penelitian ini, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro 1, serta kami ingin mengetahui kaitannya pendapatan dengan pola konsumsi para pedagang toko kelontong yang ada di area sekitar Universitas Jember. Kami mengambil responden toko kelontong karena melihat banyaknya toko kelontong yang ada di area sekitar Universitas Jember, yaitu seperti di Jalan Jawa, Jalan Sumatera, Jalan Masrik, Jalan Riau, serta Jalan Kalimantan. Kemudian pada bab kedua membahas terkait teori konsumsi jangka panjang. Teori konsumsi jangka panjang merupakan teori hubungan antara pendapatan dengan konsumsi dalam jangka panjang yang menjelaskan bagaimana perubahan pendapatan dapat mempengaruhi pola konsumsi. Hubungan antara pendapatan dengan konsumsi dapat kita lihat dari fungsi konsumsi Y sama dengan A plus BYD dengan syarat A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 kurang dari 1, yang menunjukkan pendapatan atau Y dapat didefinisikan sebagai jumlah pengeluaran atau A dan bagian dari pendapatan disposable atau YD yang mana dihabiskan untuk konsumsi atau BYD. Ini menegaskan pentingnya konsumsi dalam menentukan tingkat pendapatan dalam suatu perekonomian, yang mana tingkat pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi mereka. Berikut kami tampilkan cuplikan video wawancara yang kami lakukan pada pedagang toko kelontong di sekitar area kampus Jember. Waktu operasi tokonya ini sehari berapa jam ya Bu bukannya? Dari jam pagi jam 7 sampai jam 4. Dari jam 6 sampai sore biasanya, berarti 12 lebih, mungkin dari 12 jam. Pasti dari jam 7 sampai jam 12 kita istirahat, jam 4 sore sampai jam 9. Nah, dalam sebulan ini kisaran penghasilan yang dapat dari toko ini berapa ya Bu? 1.500.000-an. Kalau lagi rame itu ya kadang-kadang bisa 2 juta ke atas. Ya, kalau lagi rame. Kalau lagi sepi-sepinya nih paling nggak 1 juta kan. Penghasilan sebulan ya kurang dari 1 juta. 3.000-an lah. Sekitar 1 juta, 1,5 juta. Kurang lebih 500 sampai 1 juta. Tidak makan hari. Bagaimana Ibu mengalokasikan pendapatan hasil penjualan toko yang dimiliki? Sama kita. Untuk ditabung. Pertama yang diprioritaskan ini harus belanja dulu deh. Biasanya ya dibuat stok barang yang lain. Terus secara rata-rata besar pendapatan yang digunakan untuk konsumsi berapa Ibu? 1.500.000 sampai 2 juta lah 1 bulan. Tergantung sih, kemarin modalnya ya dari modal itu ya diputar, dari untungnya modal itu juga diputar juga buat beli barang-barang yang lain. Belanjanya pun hari kadang nggak bisa. Tidak pasti kadang ya bisa 1 juta ke atas, bisa 2 jutaan. Tapi Kurang lebih 100. Terus rencana yang dilakukan Ibu dalam penggunaan penghasilan untuk masa depan untuk apa Ibu? Seperti berinvestasi, tabungan, untuk tabungan. Ada, cuman untuk dari lihat keuntungannya sekarang mungkin masih ke depan lagi mungkin. Soalnya kalau kayak gitu masih belum. Sebenarnya kemarin ada dek, tapi akhirnya saya belikan rumah. Kenapa Ibu memilih tabungan untuk masa depan? Ya untuk persediaan hari tua. ya untuk investasi jangka panjang juga sih, biar tokonya biar bisa buat modal toko ke depannya juga. Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan
pendapatan terhadap pola konsumsi pedagang toko kelontong di sekitar Universitas Jember, kami dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan kompleks antara pendapatan dan pola konsumsi pedagang toko kelontong. Meskipun peningkatan pendapatan cenderung meningkatkan konsumsi jangka panjang, terdapat perbedaan dalam preferensi penggunaan pendapatan antara individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keuntungan usaha, prioritas keuangan individu, tujuan jangka panjang, dan tingkat pendapatan. Selain itu, faktor lain seperti jam operasional toko dan lokasi juga mempengaruhi penghasilan pedagang toko kelontong. Pedagang dengan jam operasional yang lebih lama cenderung mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi karena mereka dapat menjangkau konsumen yang lebih banyak. Sementara lokasi toko juga memerankan peran penting dalam menjangkau pasar yang tepat. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa konsumsi jangka panjang dapat memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami hubungan antara pendapatan dan konsumsi. Namun perlu dipertimbangkan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor keuntungan usaha, prioritas keuangan individu, dan faktor lingkungan seperti jam operasional dan lokasi toko. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.